Halo Gemini, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah reading timeless, jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Ini sejauh ini udah dua air sign ya, elemen udara. Aku lihat kayaknya lagi agak mumet gitu. Nah nih kamu, oracle kamu yang pertama itu take time to breathe out gitu. Kayak ambil waktu untuk tarik nafas, untuk break, untuk ngasih ruang diri kamu, setidaknya istirahat atau apa ya, cooling down gitu. Kayak mengurai kekusutan juga yang ada di kepala kamu. Lalu oracle yang kedua, you are enough gitu. Mungkin ada situasi, karena nanti nih aku bahas kenapa ini bisa keluar. Ini kayak readingnya siapa ya? Sebelumnya juga ada yang seperti ini, kayak kamu tuh menyalahkan diri kamu dan merasa kayak gue kurang apa gitu ya dengan oracle yang kedua ini. Tapi nanti kita bahas lebih lanjut karena ini skenario nya tersambung. Kamu cukup, nggak ada yang salah sama diri kamu gitu. Kalau misalnya ada yang mengkhianati kamu, ada yang berbohong, ada yang mengatakan hal-hal tertentu gitu, yang membuat kamu bertanya kayak gue pantas gak sih, ada yang salah sama diri gue atau gue kurangnya apa gitu ya. Lalu yang berikutnya, expect powerful change gitu, harapkan perubahan luar biasa. Jadi momentum yang kamu tunggu, apapun yang kamu inginkan gitu, ingin capai, ada semacam breakthrough-nya gitu, terobosannya ya sekitaran kamu nonton reading ini. Jadi kalaupun selama ini sepertinya agak sulit, atau sekarang ya di sekitaran kamu nonton reading ini kayak agak sulit, agak mumet gitu, harapkan perubahan yang luar biasa datang di hidup kamu. Nih mari kita bahas di energi. Ini yang paling menariknya, highlight reading kamu nih, aku suka banget. Blessing kamu adalah Knight of Cups sama Eight of Cups gitu. Eight of Cups itu kan biasanya pergi meninggalkan sesuatu ya, tapi lihat, aku juga melihat secara visual gitu. Knight of Cups, dia datang memberikan cupsnya gitu kepada sesuatu yang ada di depannya. Sementara si Eight of Cups ini kayak datang dari arah sebaliknya gitu. Jadi blessing kamu adalah, pertama, kalau ini hubungan romantis, kayak ada situasi di mana kamu dipertemukan dengan dua orang ini. Jadi kayak kalian datang dari arah yang berbeda dan kalian ketemu di tengah gitu. Jadi kayak ada mungkin perubahan yang signifikan ya, ini berhubungan dengan romantis kamu. Kayak akhirnya kamu ketemu nih sama si orang ini yang kamu perlu lewatin banyak hal dulu, belajar banyak hal dulu sebelum sampai di titik ini bisa ketemu sama dia. Lalu yang berikutnya, kalau ini bukan tentang orang yang kamu tunggu atau orang yang kamu mau manifest, ini berhubungan kayak aku melihat ini seperti wish fulfillment gitu. Kayak kamu berjalan menuju goals kamu, mimpi kamu, hal-hal yang ingin kamu capai, dan kamu kayak ketemu di situ dengan si Eight of Cups yang mengkonfirmasinya. Walaupun biasanya Eight of Cups itu pergi meninggalkan sesuatu, kayak kali ini aku nggak melihatnya seperti itu gitu. Kayak ada yang ketemu di tengah, kayak ada momen seperti bertemu di tempat yang tepat, di waktu yang tepat gitu ya, dengan apapun konteksnya. Cuman yang jadi tantangan tadi aku bilang kenapa air sign tuh lagi pada mumet. Ini ada Ten of Swords sama Queen of Pentacles. Ten of Swords itu kayak rasanya udah mentok banget, gelap banget, juga sebuah ending, sebuah completion, satu chapter selesai. Bisa jadi ya cara berpikir yang lama gitu, kayak dunia dunia runtuh, atau kepala kamu kayak penuh. Lalu ada Queen of Pentacles. Nah ini endingnya berhubungan dengan Queen of Pentacles sama King of Pentacles. Itu harusnya jadi energi yang solid, stabil gitu. Kalau ini misalnya hubungan yang berakhir, hubungan ini mungkin sudah berada di tahap pernikahan gitu ya. Karena harusnya hubungan pernikahan itu udah hubungan yang apa ya, tidak rapuh gitu untuk tergoncang sesuatu. Tapi ini berakhir. Atau karir kamu, pekerjaan yang kamu bangun selama ini, entah untuk alasan apapun itu terguncang ya. Bisa kamu kehilangan, bisa ada badai besar yang menggoncang dunia bisnis pekerjaan kamu, dengan Queen of Pentacles berada di tantangan kamu gitu ya. Nah kita bahas ke waktu lampau. Ini ada Ten of Wands, ada Three of Cups sama The Sun gitu. Nah dengan Three of Cups sama Ten of Wands gitu, kayak aku merasa pertama ada nih di antara penonton aku yang beban beratnya itu berhubungan dengan orang-orang di sekitarnya, entah itu kakak adik, entah itu pertemanan. Sebagian aku merasa gini, kamu tuh kayak tulang punggung keluarga gitu ya. Kalau kamu suami posisinya wajar. Dan untuk para suami gitu, kayak ada yang lagi punya problem berat dan dia merasa gue sebagai suami gue harus tanggung ini sendiri, gue harus kuat demi istri gue, demi anak gue. Kayak ada yang mikir kayak gitu jadinya mumet sendiri ya. Kalau menurut aku ya, rumah tangga itu walaupun istri nggak bisa bantu, setidaknya kamu nggak harus nanggung itu sendiri gitu ya. Kalau anak-anaknya masih kecil yang belum ngerti, wajar gitu. Terus ada lagi yang memang tulang punggung keluarga, kamu menanggung orang tua kamu, menanggung kakak adik kamu, bahkan mungkin ada saudara kamu juga yang kamu urusin. Nah dengan Jasmine ini kayak kamu mulai berpikir gitu, antara kamu merasa bisa membantu lebih banyak lagi, atau di titik kamu merasa capek gitu ya dengan kombinasi ini. Dan ketika kamu berpikir itu, kayak ada yang berubah sih, kayaknya gue perlu memprioritaskan diri gue dulu deh. Tapi selama ini juga kalau begini gue juga capek gitu ya. Ada yang mulai berpikir seperti itu. Ibaratnya mungkin selama ini kamu menolong karena kamu nggak enak, atau kamu merasa ada perasaan tertentu gitu yang membuat kamu
terus memberikan energi kamu, waktu kamu, atau semacam uang kamu, atau hal semacam itu ya. Terus kayak ada yang berubah nih. Lalu dengan desain di sini, ini wajar ya, faktor anak signifikan, karena ini sesuatu yang kamu, beban berat ini terasa sangat dekat orang-orang di sekitar kamu ya. Terus kalau misalnya juga gini skenarionya, beban berat yang kamu tanggung ini bersama keluarga kamu memasuki sebuah akhir, beban berat itu sudah berakhir. Terus dengan desain di situ ada sesuatu yang akan membuat kamu ringan, mungkin ada solusi, mungkin ada jalan keluar, ada pertolongan semesta dengan desain berada di situ ya. Lalu di waktu sekarang, ini nih, ini yang tadi membuat aku, kalau kamu merasa nggak cukup karena hubungan romantis gitu ya. Karena gini, ada dengan kombinasi ini di waktu present, ada Six of Swords, Emperor, The Lover. Skenario yang pertama, ada orang yang meninggalkan seseorang untuk orang yang lainnya karena perbedaan status sosial, karena yang satu lebih dari yang satunya gitu ya. Misalnya lebih ganteng, lebih kaya, lebih apalah gitu. Ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan ya. Jadi meninggalkan seseorang karena yang satunya itu punya lebih. Lalu yang kedua, memang meninggalkan seseorang karena King of Cups ini harusnya jadi energi yang, kalau gini, kalau energi King of Cups ini berada di higher vibration, ya nggak mungkin si Six of Swords-nya mengkonfirmasi ya. Jadi sangat mungkin King of Cups ini tidak berada di higher vibration ya. Mungkin manipulatif, mungkin jadinya toxic, mungkin dia controlling, mungkin dia men-trigger emosi kamu. Situasi juga bisa ya. Jadi kamu pergi meninggalkan situasi ini, dimana tadi dengan faktor-faktor yang aku sebutkan. Dan ini tuh kayak energi pilihan yang sangat kuat. Ini The Lovers itu adalah energi Gemini, bisa mengindikasikan hubungan romantis, bisa mengindikasikan pilihan yang kamu buat dari hati kamu. Sama dengan situasi tadi di awal, kamu dan orang-orang terdekat kamu. Kalau kamu mulai merasa berat gitu, kamu merasa nggak sanggup lagi, bisa kamu ngasih boundary, bisa kamu bercerita, hal-hal semacam itu. Kayak ada yang perlu berubah gitu dengan cara kamu melihat sebuah situasi ya, lalu membuat pilihan yang benar. Dimana ketika kamu berani membuat pilihan dari hati kamu gitu, kompasnya hati kamu sekarang ya, apapun ini. Dan kalau kamu di posisi meninggalkan orang lain, semoga kamu yakin bahwa kamu sudah melakukan hal yang benar gitu. Lalu di waktu yang akan datang, ada Ten of Pentacles, Wheel of Fortune, dan Knight of Swords itu, ini bisa jadi komunikasi yang gak terduga, bisa jadi kedatangan seseorang yang kamu gak duga, terutama urusan masa lalu. Karena dengan Wheel of Fortune tuh ada roda karma berputar, ada sesuatu yang ngagetin, ada siklus gitu, ada sesuatu tentang siklus gitu. Kayak ketika seseorang ini udah stabil, udah berbahagia sama hidupnya, terus tiba-tiba ada yang datang lagi. Itu yang aku dapat. Lalu ini kalau berhubungan dengan karir, pekerjaan, bisnis, kayak roda tuh naik lagi gitu. Ibaratnya buat kamu tadi sempat jatuh, sempat terguncang, sekarang waktunya kamu naik lagi gitu ya. Dengan Wheel of Fortune mungkin ada pintu yang kebuka buat kamu, ada orang-orang yang semesta kirim untuk menunjukkan jalan buat kamu. Cara semesta tidak terbatas gitu ya. Jadi ibaratnya kalau kamu pernah terhempas jatuh sampai ke bawah, gak apa-apa, itu siklus kehidupan. Nanti ada saatnya kamu naik lagi, dan kamu mendapatkan sinyal ini di waktu yang akan datang, bahwa roda akan berputar, pintu-pintu akan terbuka buat kamu ya. Oke, aku rasa segini aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat, dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.